Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba memaparkan materi pendidikan agama Islam, Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan Hadis merupakan sumber pedoman hidup yang utama, sumber hukum dan ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Al-Quran, sumber pertama dan utama yang mengandung banyak hal secara umum, sedangkan fungsi tersebut antara lain menjelaskan isi dan menerapkan metode pengajaran yang masih bersifat luas bagi manusia. Umat Islam, alhamdulillah masih bisa menikmati, merasakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, yaitu yang berupa Al-Quran sampai dengan hari ini. Marilah kita baca Quran Surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazzatum fi syai'in warudduhu ilallah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, Rasul, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antaramu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu. Selanjutnya, ayat Quran surat An-Nahl ayat 64. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyinal ladzina ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini penerapan pembacaan tajwid alif lam komariah dan alif lam samsiah bisa kalian pahami dengan baik. Kemudian kandungan Quran surat An-Nisa yaitu perintah taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, pemegang kekuasaan, selama perintah pemimpin itu kita taati selama memerintahkan pada hal yang ma'ruf. Ya. Kemudian kita bisa menyelesaikan persoalan ya dengan dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, kandungan Quran surat An-Nahl ayat 64 adalah tentang tuntunan Allah menurunkan Al-Quran. Ya, bahwa Al-Quran sebagai penengah di antara manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan, sebagai petunjuk bagi hati manusia dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, selanjutnya definisi dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Definisi hadis secara bahasa berarti baru, lembut, dan berita atau pembicaraan. Hadis secara etimologi suatu yang datang dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan atau peristiwa. Hadis yang berupa perkataan disebut qauli, sedangkan hadis yang berupa perbuatan disebut fi'li. Adapun hadis yang berupa persetujuan disebut hadis takriri. Fungsi hadis terhadap Al-Quran: 1. Bayan at-takrir, 2. Bayan at-tafsir, 3. Bayan nasyik, dan 4. Bayan at-tasri. Ya. Demikian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.